Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam hidayah Allah dan selalu dalam lindungan Allah dan selalu tetap semangat di dalam belajar. Walaupun belajarnya seperti sekarang lewat YouTube, sistem daring, namun kita harus tetap semangat karena kita harus menjadi anak-anak yang sukses. Karena sukses itu adalah hasil daripada perjuangan. Ya, tidak ada kesuksesan akan datang sendiri. Anak-anak sekalian, marilah kita mulai belajar hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Tetap semangat, anak-anak, selalu kami ingatkan, ya. Karena kita jangan terpengaruh dengan keadaan, karena kita harus menjadi orang yang berhasil. Kata orang-orang bijak itu, apabila Anda terlalu ramah dengan dirimu, maka dunia ini akan kejam terhadapmu. Tuhan tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum, jika kaum itu sendiri tidak merubahnya. Artinya Tuhan juga tidak akan membuat kamu pintar, kalau kamu sendiri tidak belajar. Maka belajar itu harus serius, harus sungguh-sungguh. Semoga anak-anak menjadi anak-anak yang sukses. Selanjutnya pelajaran kita pada hari ini ya bentuk aljabar. Ya. Kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Di pokok bahasan ini bentuk aljabar ini adalah pertemuan yang pertama. Anak-anak sekalian, ya jangan lupa berikan komen, berikan like, dan berikan subscribe-nya. Nah, selanjutnya, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan memahami pengertian apa itu bentuk aljabar. Kemudian, di dalam bentuk aljabar ada istilah suku, ada pula istilah suku-suku sejenis, ada variabel, ada koefisien, dan nantinya kita akan menyederhanakan bentuk aljabar ini bisa dengan pengurangan ataupun dengan penjumlahan. Anak-anak sekalian, ini contoh ya. Ini ada bentuk aljabar dengan variabel A ya. 3A kuadrat plus A min 2A. Nah, ini semua variabelnya A. Tapi ada yang bervariabel A kuadrat, ada yang A saja, seperti A atau min 2A ya. Itu variabelnya A semua. Kemudian ada bentuk aljabar dengan variabel B. B kuadrat plus 2B pangkat 3 plus 5B. Ada juga bentuk aljabar itu yang bentuknya adalah banyak variabel. Seperti sini ada X plus 5X min 2A, min 3B. Variabelnya banyak, ada X, ada Y, ada A, dan juga ada B. Dia banyak variabel. Inilah bentuk-bentuk aljabar. Nah, kita perhatikan misalnya ada 4A pangkat 3, ditambah 3A pangkat 2, ditambah 9A, ditambah 6. Nah, 4A pangkat 3 ini 4A pangkat 3, ini 3A pangkat 2, ini 9A, ini 6. Nah, inilah yang disebut dengan suku anak-anak sekalian. Ini yang disebut dengan suku. Jadi satu suku, namanya 2 suku, 3 suku, nanti 4 suku. Jadi ini yang disebut suku. Jadi ini suku. Berarti di sini ada 4 suku. Ya. Bentuk aljabar ini ada 4 suku. Nah, yang ini 2A. Berarti suku 1 atau satu suku. Ini 3B kuadrat. Dia juga satu suku. Nah, kalau dia sudah digabung seperti ini, 2A dikurang 3Q. Berarti ini sudah 2 sukunya. Ya. Jadi suku itu harus ada tanda hubung min atau plus di sini. Kalau dia ada min atau plus, seperti ini tadi, ini plus ya.
Maka ini dihitung 1, 2, 3, 4 suku. Kalau yang ini 1, 2. Tapi kalau dia berdiri sendiri seperti ini satu suku, ini satu suku, ini satu suku, ini satu suku. Kalau dia berdiri sendiri. Tapi kalau sudah dibuat bentuk penjumlahan atau pengurangan, ini penjumlahan, ini pengurangan, maka dia akan dihitung berdasarkan tanda jumlah dan kurang ini. Nah, selanjutnya mengenai yang ini ya. 3B plus 2X min P. Nah, ini sukunya ada 3. 1, 2, 3. Ya, variabelnya ada B, kemudian ada X, kemudian ada min P. Ya. Dia 3 suku. Nah, yang ini yang di atas berapa suku? 3. Yang berikutnya ini berapa suku? Ya juga 3. Yang di bawah berapa suku? Nah, ini 4 suku. Nah, selanjutnya di dalam istilah aljabar ada istilah binomial. Itu 2 suku. Ada trinomial. Itu namanya 3 suku. Nah, biasanya kalau sudah lebih dari 2 suku, itu sudah disebut dengan polinomial. Artinya banyak suku ya. Jadi suku itu kalau sudah lebih dari 2 suku, 3, suku 4 ya, itu sudah disebut orang dengan polinomial. Bisa 5 nanti, bisa 10 sukunya, itu polinomial ya. Nah, biasanya kalau 2 suku seperti ini 2 suku disebut binomial. Ini 3 suku disebut trinomial. Selanjutnya dia disebut dengan polinomial. Artinya banyak suku. Nah, ini mengenai suku-suku anak-anak sekalian. Ini baru yang pertama tadi. Bentuk aljabar tuh ya begini. Kalau ada variabel, kemudian ada angka seperti ini, bentuk ini adalah bentuk aljabar ya. Kemudian yang suku-suku adalah ini. Nah, ini yang kita pelajari ini. Jadi suku itu ya dipisahkan oleh tanda tambah atau tanda kurang. Kemudian suku-suku itu nanti ada istilahnya. Binomial kalau dia 2, trinomial kalau dia 3. Kalau sudah 4 dan seterusnya, maka disebut orang dengan polinomial. Ini mengenai bentuk aljabar dan suku. Kemudian koefisien, pengertian koefisien. Kita lihat. Nah, perhatikan bentuk aljabar ini 4A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2 tambah 9A ditambah 6. Nah, yang ini tadi disebut dengan suku ya. Nah, tapi kita lihat 4 ini. 4 ini disebut koefisien dari ini A pangkat 3. 3 yang ini koefisien dari A pangkat 2. 9 ini adalah koefisien dari A. Jadi koefisien itu adalah angka-angka yang berada di depan variabel. Ya, seperti ini. Ini di depan variabel 4, 3, 9. Ini variabel X-nya pangkat 3. Ini koefisiennya 4. Variabel dari 3 ini adalah X kuadrat. Kemudian yang 3 ini disebut dengan koefisien. Sedangkan angka 6 ini 6 ya. Ini 6 berdiri sendiri. Tidak ada variabelnya. Maka 6 ini disebut dengan istilah bilangan konstan atau konstanta. Ya, disebut dengan bilangan konstan. Bilangan yang tetap, tidak berubah. Nah, kemudian A pangkat 3, A pangkat 2, dan A di situ disebut dengan variabel. Jadi variabel itu ya berupa huruf-huruf ya di situ. Berupa huruf-huruf itu namanya variabel. Nah, kemudian suku-suku tadi ada yang sejenis, ada yang tidak sejenis. Yang sejenis bisa dioperasikan. Yang tidak sejenis tidak bisa dioperasikan. Nah, kita lihat yang ini. Ini ada A plus 3B plus 4A min 5B plus C plus A kuadrat. Mana yang sejenis? Nah, di sini kita lihat yang sejenis adalah A dan 4A. Ini sama sejenis namanya. B dengan min 5B itu sejenis. Sedangkan C dan A kuadrat itu tidak sejenis. Ya. Nah, A dan 4A sejenis ya. 3B dan 5B itu sejenis. Yang lain ini
tidak sejenis. Nah, kalau sejenis itu maksudnya begini nanti. Ini 4A ditambah 1A. Berarti dia bisa 5A. Kemudian 3B dikurang 5B. Kita punya 3, dipinjam 5. Yang butuh 5, berarti kurangnya 2. Nanti seperti itu. 2B. B apa misalnya? Buku. Nah, di sekolah itu ada 3 buku. Murid nak minjem, ada uang 5. Berarti yang kurang, ya 2 buku. Seperti itu. Nah, itu maksudnya kalau sejenis bisa dioperasikan. Nah, lanjutnya kita lihat lagi suku-suku yang sejenis. Nah, seperti ini. 2A, A, dan 3A. Ini sejenis. Kalau yang ini X berpangkat semua. X kuadrat plus 3X plus 5X. Ini disebut dengan suku sejenis. Nah, ini ada A kuadrat, 2A, dan 3A kuadrat. Ini tidak sejenis, ya. Dia nanti yang sejenis cuman A kuadrat dengan 3A kuadrat, tapi tidak sejenis dengan 2A. Maka 3 ini ya tidak sejenis. Yang sejenis hanya ini, A kuadrat, tapi dengan 3A pangkat 2. Nah, dia, tapi karena digabung, ini dikatakan tidak sejenis. Karena harusnya dipisah nanti. Ini sejenis, dengan 2A dia tidak sejenis. Nah, ini X, 3B, 2Y. Oh, lebih tidak sejenis lagi ini. Nah, sekarang untuk memberikan kepahaman, kita cek kita paham atau tidak mengenai suku-suku yang sejenis ini. Nah, kita lihat ini. A. Apakah A ini sejenis semuanya? Kalau kita lihat A ini adalah 2X, 3X, 5X. Sama ini kelihatannya. X semua, ya. Maka dia semuanya sejenis. Kalau yang ini A kuadrat min 4A plus 6A. Apakah dia sejenis? Mana yang sejenis? Yang ini saja, yang A saja ini. Min 4A dengan 6A. Tapi dengan A pangkat 2 tidak sejenis. Nah, yang sejenis adalah min 4 dan 6A saja. Yang AB, yang ini, yang C, A, X, B, Y. Oh, ini tambah ada yang sama itu. Berarti tidak sejenis. Yang ini, A kuadrat, 8A kuadrat. Mana yang sejenis? Yang sama-sama kuadrat ini. Ini tidak. Nah, anak-anak bisa membedakan kan yang sejenis atau yang tidak sejenis? Maksudnya nanti misalnya Anda punya 2 buku dan 3 pensil. Nah, 2 buku dan 3 pensil tidak sejenis. Nah, kalau nantinya di sekolah Anda membeli lagi 5 buku. Yang tadi 2 buku beli lagi 5. Berarti bukunya bertambah 5. Jadi 7 buku. Jadi kalau misalnya 2 buku ditambah 5 buku, dia jadi 7 buku. Tapi pensilnya tidak berubah, ya, tetap seperti itu, ya. Tidak bisa dijumlahkan menjadi 10 pensil buku, dan tidak bisa seperti itu. Nah, kira-kira analoginya anak-anak sejenis tidak sejenis itu seperti itu. Jadi di sini tidak bisa dikatakan A ditambah X tambah B tambah Y, jadi AX BY. Ya, salah, tidak bisa itu. Yang tidak sejenis tetap tidak bisa dijumlahkan. Nah, sekarang kita coba-coba ini, ya. Koefisien P. Kita analisa saja. Ini min 3, ini adalah koefisien dari P kuadrat. Karena yang ditanya koefisien P, maka jawabnya koefisien P adalah 2. Kalau ini koefisien P adalah min 5. Kalau ini koefisien P, yang mana ini? Ya, 5 koefisien P kan? Dan min 11. Ya. Ini angka depan P ini. Kalau koefisien Q, ya 5P namanya. 5P ini koefisien Q, ya. Nah, ini berarti cuman min 5 dan min 11. Ini koefisien P, ya, ini A. Kemudian
23. Itu koefisien. Nah, kita cek lagi kemampuan kita ya. Tuliskan suku-suku sejenis. Yang 7X plus 2Y min 9. Yang sejenis yang mana? Ya, 7X dan min 9X. Kemudian yang ini 4A, mana yang sejenis? Oh, ini 8A. Kemudian min 5B, mana yang sejenis? Oh, ini 16AB. 7A kuadrat, tidak ada yang sejenis. Ya. Yang nomor C, 5P kuadrat. Tidak ada kawannya di sini. Kalau 4P, ada ini 3P dan 5P. Kemudian, nah ini 3 dan 7. Sejenis dia nih. Karena 3 ditambah 7 bisa. 3 ditambah min 7, min 4. Ya. Punya duit 3, tapi bayar hutang 7. Berarti sisa hutangnya 4, ya. Seperti itu. Nah, ini M kuadrat. Tidak ada temannya di sini. 4mn. Nah, ini min 8mn. Itu namanya suku-suku sejenis. Bagaimana anak-anak sekalian ngerti kan bedakan suku sejenis, kemudian banyaknya suku tadi, kemudian kita belajar tadi tentang apa namanya variabel, sudah itu apa namanya tadi koefisien ya, nah, yang kita pelajari. Ya, ini koefisien P seperti ini tadi ya. Variabelnya P, koefisiennya 2. Ini variabelnya P kuadrat. Koefisien P kuadrat min 3 ya. Ini variabel yang berupa huruf-huruf ini, yang berupa angka-angka dekat huruf, itu namanya koefisien. Nah, ini jawaban yang tadi anak-anak sekalian. Anda silakan cek ya jawab yang tadi. Nah, kemudian bagaimana menyederhanakan ya. Nah, ini kita lihat. Ini perlu anak-anak sekalian. Nah, 8A ada 8 buah A ditambah 4 buah A. Berarti A-nya ada berapa? A-nya ada berapa? 4A dengan 8A, berarti A-nya 12. Ya. Sekarang ini 7A ditambah 5B min 2A. Mana yang sejenis? Nah, 2A didekatkan dulu dengan 7A. Tinggal 7 kurang 2, 5 ya. 5B tetap. Nah, sekarang yang ini 5X plus 7Y min 3X min 2Y. Kumpulkan dulu yang sejenis. Nah, 7Y dengan min 2Y sejenis. Hasilnya tinggal ya 5 dikurang 3, 2. 7 dikurang 2, 5. Ya, Y-nya ikut saja dengan X itu. Yang ini 15 ditambah X 3 dikali X itu dikurang 3 kali 2. Kita lihat cara penyelesaiannya seperti apa, menyederhanakannya. 15 kemudian 3X dikalikan dulu, kemudian min 6 ya. Itu dikalikan dulu, diubah dulu seperti itu. Nah, itu kan katanya ketika kita belajar kemarin itu adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan ya. Kita belajar kemarin distributif. Nah, sekarang mana yang sejenis? 15 dan 6 yang sejenis ya. Tinggal 3X-nya ikut. 15 dikurang 6 sama dengan 9. Mudah kan menyederhanakan? Tidak susah, yang penting Anda paham sejenis tidak sejenisnya. Selanjutnya contoh yang berikutnya adalah penjumlahan bentuk aljabar. Nah, ini kita jumlahkan. Nah. Min X kuadrat plus 5XY ditambah, artinya 4X kuadrat min 4XY. Nomor 2 3P min 4A ditambah
2A plus B. Gimana caranya? Nah, kita cari penyelesaiannya. Dibuat dulu seperti ini tadi. Yang ini ganti tanda tambah ya. Tinggal tanda tambah. Nah, kalau sudah seperti ini, mana yang sejenis? Ya, seperti tadi. Ya. Nah, yang sejenis yang mana? Nah, kita dekatkan XY dan XY. Nah, kita dekatkan min E kuadrat plus 4E kuadrat. Berarti 3E kuadrat. Min 5 dikurang 4 XY. 5 XY. Ada 5 buah XY dikurang 4 XY. Berarti tinggal 1 XY-nya. Yang ini tadi min 1 ya. X plus 4. Berarti 3E kuadratnya. 3E kuadrat plus XY. Bisa kan dipahami anak-anak sekalian? Selanjutnya kita lihat nomor 2. Nah, ini tinggal ini 3P min 4A ya. 3P min 4A ditambah 2A plus B ditambah. Karena katanya penjumlahan. Jumlahkan ini. Berarti tanda tambah saja. Nah, tinggal kita kumpulkan yang sejenisnya. Nah, itu ya. Bisa kan anak-anak? Insya Allah tidak sulit ya. Kalau Anda perhatikan dengan baik, oh mudah sekali ini. Kita lihat pengurangan. Katanya kurangkan. Nah, dua soal ini. Kurangkan 2X min 5 dari 2A min 5 dari 8A plus 4. Kurangkan ini dari sini. Berarti 8A plus 4 dikurang 2A min 5. Artinya seperti itu. Nah, kita lihat dulu solusinya. Ini kan tadi dari 2A min 5 dari 8A plus 4. Kita lihat. Nah, berarti 8A plus 4 dikurang. Nah, seperti itu. Misalkan karena kurangkan dari. Ambillah sekian dari sini. Berarti yang ini, yang sebelah kanan dikurang yang sebelah kiri. Awas ya, hati-hati kalimat ini anak-anak sekalian. Kurangkan 8A plus 4 dari kurangkan 2A min 5 dari 8A plus 4. Artinya 8A plus 4 dikurangi 2 min 5. Seperti ini tadi. Nah, kalau sudah seperti itu tinggal kita ini tadi tinggal dibuka kurung jadi ini. Yang min kali min ya, jadi plus ini. Kalau sudah seperti ini tinggal ya dekatkan saja yang ini ke sini. Ya, 4 dengan 5. Sehingga hasilnya 6A plus 9. Nah, coba kita lihat yang nomor 2. Nah, dikurang itu. Nah, kalau sudah di ini tinggal dimasukkan anak-anak sekalian. Yang ini min 4X, yang ini min kali plus, dia min. Nanti ini min kali min plus. Nah, sehingga dia menjadi seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita kumpulkan mana yang sejenis. Itu ya. Pelan-pelan. Nah. Nah. Sudah seperti itu, sudah terkumpul semua. Baru hasilnya ini.
Nah, bagaimana anak sekalian? Bisa Anda pahami cara mengurangkan, menyederhanakan? Ya, tidak susah ya kalau Anda ikuti dengan cara yang baik. Nah, untuk menguji kemampuan ini harus dilakukan anak-anak sekalian ya. Kalau tidak dilakukan, Anda tidak akan tahu bagaimana, apakah Anda ngerti atau tidak. Karena belajar ini tidak bisa seperti orang nonton. Kalau orang nonton, nanti orangnya hanya bisa komentar, tapi kalau disuruh dia tidak bisa. Seperti orang nonton misalnya orang nari. Mungkin dia akan melihat bahwa tarian itu bagus atau tidak. Dan dia hanya bisa menilai. Tapi kalau disuruh dia, ternyata dia tidak bisa apa-apa. Nah, belajar skill ini, belajar matematika ini adalah belajar skill, belajar berpikirnya kritis ya. Kita belajar menyelesaikan masalah. Nah, masalah ini harus kita selesaikan dan kita coba untuk menyelesaikan. Kalau kita tidak mencoba, ya kita hanya jadi penonton saja. Nah, seperti melihat orang main bola kaki, ya. Orang juara dunia itu, kita hanya melihat, menonton, tapi kita tidak pernah main bola. Maka kadang-kadang kita hanya bisa menyalahkan saja. Kalau bolanya ditendang ternyata melenceng, tidak bagus ya. Padahal setelah kita diterjunkan untuk main bola, ternyata kita jauh di bawah mereka. Nah, itu. Maka belajar ini anak-anak ilmunya harus dipraktekkan, harus diuji coba. Maka soal-soal yang begini kalau Anda ingin pintar, Anda ingin paham, Anda harus berusaha untuk membuatnya dengan sebaik mungkin. Usahakan dengan menggunakan pemahaman-pemahaman yang ada ya. Nah, barangkali anak-anak sekalian, sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Anda menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang pintar, tetap bersemangat dan sukses dengan apa yang Anda cita-citakan. Tolong video ini jika bermanfaat untuk Anda dan manfaatnya itu bagikan kepada orang-orang yang lain. Semoga orang-orang yang lain akan dapat manfaatnya juga. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.